Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi, jumpa lagi bersama saya Indra dalam Gapai, Garut Pandai Informasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan online yang bisa kita lakukan dari rumah. Mengingat situasi kita saat ini masih belum terbebas dari pandemi COVID-19, kerja online dari rumah bisa jadi sebuah pertimbangan. Selain fleksibel, ternyata penghasilannya juga bisa dibilang tidak kalah dengan pekerjaan kantoran. Nah, apa saja itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada web designer. Nah, web designer ini adalah orang yang merancang tampilan antarmuka suatu website. Nah, websitenya bisa jadi sebuah website pribadi, instansi, ataupun organisasi. Nah, seorang web designer biasanya harus memiliki keahlian dalam mengoperasikan software pengolah grafis seperti Photoshop dan juga pengetahuan dasar mengenai bagaimana suatu website dibuat seperti HTML dan CSS ya. Nah, saat ini web designer sering memasarkan jasa-jasa mereka itu di situs-situs freelance seperti di upwork.com, di mana kalau kita lihat di sana untuk per jamnya itu sekitar $10 atau 140.000. Nah, yang kedua ada logo designer. Nah, kalau logo designer ini adalah orang-orang yang membuat sebuah logo untuk orang lain, baik itu pribadi maupun untuk logo perusahaan. Dan pastinya logo-logo yang mereka buat itu harus profesional dan unik ya, karena logo itu bisa dibilang identitas dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk menjadi seorang logo designer itu kita harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan software pengolah grafis dan juga harus punya pengetahuan tentang filosofi untuk apa logo tersebut dibuat. Nah, saat ini logo designer itu sering memasarkan jasa mereka di Instagram ya, atau bisa juga membuat situs mereka sendiri. Dan selain itu, logo designer juga biasanya mengikuti kontes-kontes logo yang ada di internet. Nah, contohnya saja pada 99design.com, di mana untuk satu kontes logo itu minimal hadiahnya itu adalah $190 ya. Nah, yang ketiga adalah YouTuber. Nah, kalau ini pasti para wargi sudah pada tahu, dan mungkin para wargi termasuk salah satunya. Nah, YouTuber adalah seorang konten kreator yang membuat konten berupa video yang kemudian mereka upload di YouTube. Nah, lantas dari mana mereka menghasilkan uang? Nah, mereka menghasilkan uang dari program monetisasi pada video mereka. Nah, jadi ketika video mereka tayang, nanti akan ada iklan yang muncul. Nah, jadi penghasilannya itu didapat dari seberapa banyak iklan yang ditonton oleh orang lain yang menonton video mereka. Nah, namun untuk bisa mendaftar pada program monetisasi tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita harus mencapai 1000 subscriber terlebih dahulu dan juga harus mendapatkan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Nah, yang keempat ada blogger. Nah, hampir sama dengan YouTuber, blogger mendapatkan penghasilan melalui iklan. Hanya saja kalau YouTube itu iklannya itu berasal dari video yang mereka upload. Kalau di blogger itu iklannya berasal dari tulisan atau artikel. Jadi seberapa banyak pengunjung yang mengklik iklan pada artikel yang mereka baca. Nah, selain dari iklan, blogger juga bisa mendapatkan penghasilan dari program afiliasi. Jadi kita bisa memasarkan produk orang lain dengan memajangnya di blog kita. Nah, jadi kalau misalkan para wargi hobi menulis, nah blogger bisa jadi salah satu pilihan untuk kerja sampingan gitu ya. Yang kelima atau yang terakhir ada microstocker atau microstock contributor. Nah, microstock ini adalah bisnis jual beli stok, bisa berupa gambar, vektor, foto, atau bahkan video dengan sistem free royalty, di mana harga pembelian satu stok itu ditentukan oleh agensi microstocknya. Dan orang-orang yang mengupload di agensi tersebut dinamakan microstocker atau microstock contributor.
Dan saat ini biasanya untuk satu pembelian itu berkisar antara 0,25 dolar. Nah, mungkin terdengar kecil, tapi itu untuk satu pembelian. Nah, bayangkan kalau kita mengupload banyak stok dan kita sebar di banyak situs agensi microstock. Nah, bisa Anda bayangkan berapa penghasilan yang bisa didapatkan gitu ya. Peluang pembeliannya pasti semakin besar seperti itu. Nah, itulah beberapa pekerjaan online yang bisa dilakukan dari rumah. Sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan online yang lain yang tidak saya sebutkan. Nah, gimana para wargi? Apakah tertarik untuk mencoba kerja online dari rumah? Nah, mungkin bisa dicoba beberapa yang saya sebutkan barusan. Tapi hati-hati ya, para wargi harus ngasih tahu dulu pada tetangga-tetangganya. Jangan sampai nanti para wargi dikira ngepet lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Gapai episode kali ini. Saksikan terus Gapai episode selanjutnya hanya di Garut Cup TV. Jangan lupa follow juga beberapa akun berikut supaya para wargi tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Indra mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.